Nazar ini jemaah yang dimuliakan Allah itu terbagi menjadi dua. Ya. Dilihat dari segi penggunaannya, nazar ini dia terbagi menjadi dua. Ya. Dilihat dari segi penggunaannya, nazar itu terbagi menjadi dua. Penggunaan yang pertama namanya nazar mutlak. Apa yang dimaksud dengan nazar mutlak? Nazar mutlak adalah sesuatu yang seseorang itu berjanji atau bernazar dengannya tidak berkaitan dengan hajat apapun. Nazar mutlak adalah nazar yang dilakukan tidak berkaitan dengan hajat apapun. Seperti yang tadi kita contohkan, saya ingin menginfakkan harta saya di masjid A 1 juta. Ini nggak ada hajat. Maksudnya tidak ada kebutuhan khusus. Berbeda kalau dia mengucapkan yang itu ada hajatnya, ada kebutuhannya dia. Contoh misalnya, kalau ibu saya nanti sembuh, saya akan menginfakkan harta saya 1 juta ke masjid A. Ini kan ada hajat kebutuhan. Kalau ibunya sembuh, baru nanti dia menunaikan nazarnya. Tapi ya, kalau dia bernazar dengan sesuatu yang tidak ada hajat dan kebutuhan, ini disebut dengan nazar mutlak, nazar mutlak. Tidak ada sebab tertentu yang mengikat dia untuk melakukan nazar tersebut. Ya. Bagaimana dengan hukum nazar ini? Maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Sebagaimana ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Thabit ibnu Dhahhak. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibawana." Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia meminta izin kepada Nabi untuk menyembelih hewan yang bernama bawana di tempat yang bernama Buwana. Jadi di daerah Jazirah Arab itu ada satu tempat yang namanya Bawana. Lalu dia meminta izin kepada Rasul untuk menyembelih hewan di situ. Menyembelih ibadah apa bukan? Ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah, maka harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya nih kepada laki-laki ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad?" Apakah di tempat ini terdapat berhala-berhala yang disembah? Jadi Nabi tanya dulu nih, karena ini ibadah nggak boleh dilaksanakan di tempat yang ada ritual khususnya. Jadi nggak boleh melaksanakan suatu ibadah di tempat yang ada ritual khusus bagi orang yang non muslim atau orang apapun itu yang di situ ada ibadahnya mereka, ada perayaannya mereka, itu tidak boleh seseorang menunaikan ibadah di situ. Maka Nabi pastikan dulu ada nggak ibadah yang dilakukan atau berhalanya orang-orang jahiliyah di situ. Kata laki-laki ini, nggak ada wahai Rasulullah. Ditanya lagi, ya fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah ada ritual-ritual khusus bagi mereka? Nggak ada juga. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aufu binadrik, maka penuhilah nazarmu. Nah, ini seorang laki-laki diperintahkan oleh Rasul untuk menunaikan nazarnya tersebut yang tadi tidak ada sebab apapun. Ya, tidak ada sebab yang mengharuskan dia untuk melakukan nazar tersebut, hanya sekedar keinginannya dia. Maka kalau kita bernazar seperti ini, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, terlepas nanti dia tidak mampu dan lain sebagainya, nanti akan ada ketentuan khusus. Tapi hukum asalnya nazar yang seperti ini wajib ditunaikan, yang nggak ada sebab apapun. Ya. Makanya tadi kita contohkan yang ada sebab itu, misalnya kalau seseorang mengatakan, kalau ayah saya sembuh dari sakit, nanti saya akan menginfakkan harta saya di masjid A. Nah, ini kan ada sebab nih, kalau ayahnya sembuh. Nah, ada juga yang bentuknya tidak ada sebab, seperti tadi, saya akan menyedekahkan harta saya 1 juta di masjid A. Ini nggak ada sebab apapun. Jadi dia hanya berkeinginan untuk menginfakkan hartanya, maka wajib ditunaikan. Nah, ini bentuknya yang pertama, yaitu nazar mutlak yang tidak ada sebab apapun.